Dan ternyata secara fakta, kalau kita tarik 10-20 tahun ke belakang, dana investasi yang bersifat pasif ternyata lebih perform Pak daripada yang loncat sana loncat sini. Karena musuh dari negara maju, negara berkembang. Kalau negara berkembang lagi maju, kalau negara maju lagi naik, negara berkembangnya ditinggalin Pak. Dan itu yang terjadi di 2008 sampai 2024. Nah ini tahun pertama 2025 di mana negara berkembang mulai mengalahkan S&P. Kalau Vietnam akan memperlakukan real time. Ketika terjadi real time, maka MSCI bisa memasukkan dia ke dalam emerging market. Kalau Vietnam masuk ke dalam emerging market, porsinya diambil dari mana? Itu dari sekelilingnya Pak. Dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura. Nah itu ancaman untuk Q1 kita. Indeks harga saham gabungan ditutup di level 8.646 di tahun 2025. Ini kenaikan yang signifikan dibanding level penutupan tahun 2024. Lalu bagaimana kira-kira kinerja pasar modal Indonesia di 2026? Bersama saya telah hadir Mas Michael Yoh. Selamat datang Mas di The Fundamentals. Terima kasih Pak Masirom. Apa kabar nih? Baik. Luar biasa ya indeks harga saham gabungan tahun ini gitu. Betul. Kalau kita bandingkan dengan level penutupan tahun lalu di Desember 2024 naik lebih dari 20% gitu. Meskipun kenaikannya memang kalau kita lihat tidak terjadi sejak awal tahun ya, baru di akhir-akhir. Bagaimana Mas Michael melihat ini? Memang terjadi shifting yang luar biasa, termasuk salah satu indeks di Asia yang paling perform itu di Indonesia. Tahun ini ya? Tahun ini. Iya. Dan sebenarnya yang Pak Masirom ngomong tuh betul banget. Januari sampai April justru yang paling koreksi itu kita Pak. Kita koreksi sendirian loh. Kita sempat minus belasan persen kalau nggak salah sampai ke level di bawah 6.000 Pak. Atau di 5.000-an something gitu. Nah bayangkan, jadi memang tahun 2025 cukup volatil tapi ending membahagiakan buat kita semua. Happy ending. Happy ending Ya, 22% kenaikan IHSG gitu. Nah, kalau kita lihat sahamnya, kalau kita lihat yang jadi driver kenaikan bukan saham-saham yang selama ini jadi penopang utama ya kalau kita lihat ya. Betul. Apa aja yang kalau menurut Mas Michael fenomena apa ini? Gini. Mungkin kita bicara dari mulai koreksinya IHSG dulu. Okay. Nah, fenomena ini menarik karena di Januari sampai April terjadi koreksi besar-besaran di IHSG dan itu hanya di IHSG sendiri Pak. Di Malaysia tidak, di Singapura tidak, China tidak, Taiwan tidak, Korea tidak, Jepang juga tidak, Brunei tidak, Thailand tidak. Alasannya kenapa? Nah, setelah kita coba gali dan kita cari tahu, memang foreign itu paling antipati sama yang namanya political issue. Jadi foreign itu paling nggak suka kalau seandainya iklim bisnis yang ada di satu negara diintervensi oleh pemerintah. Dan kita tahu program utama pemerintah kita salah satunya itu adalah MBG. Dan MBG ini ada berpotensi untuk membuat APBN kita jebol dan ekonomi melemah. Dan sehingga itu membuat investor melakukan aksi cabut atau profit taking. Nah itu membuat indeks kita koreksi cukup dalam. Tapi menariknya di sini Pak, aksi yang mereka lakukan itu tidak pelan-pelan. Tapi dihantam langsung sekaligus. Januari sampai April itu terreflect. Sehingga hal itu sudah price in. Jadi investor-investor yang kecewa dengan program MBG atau yang merasa pesimis dengan IHSG itu sudah kabur. Nah tersisalah investor-investor yang baru. Termasuk salah satunya retail kita. Ada satu fenomena yang menarik juga selama 2025 ini. Berulang kali IHSG ngalamin all time high. Kalau nggak salah 24 kali. 24 kali. Gitu. Iya, 24 kali kan. Ini fenomena apa ini? Atau memang karena waktu itu efek dari Pak Purbaya ya? Nah, mohon maaf nih Pak Purbaya, harus saya sampaikan. Saya senang banget Pak dengan kepemimpinan Pak Purbaya, dengan gaya beliau yang dikenal dengan koboi gitu Pak ya. Saya pernah satu acara tuh dengan Pak Purbaya, waktu itu Pak Purbaya masih ketua LPS. Nah, kita perhatikan bahwa Pak Purbaya tuh tepat sasaran banget. Kebijakan-kebijakannya yang benar-benar mendukung moneter supply, yaitu M2, jumlah uang beredar, kemudian kenaikan kredit dan nge-push demand dari UMKM. Memang itu yang kita perlukan. Cuman belum terreflect Pak.
Karena jika memang yang Pak Purbaya lakukan itu perlu waktu. Beliau sampai saat ini mungkin baru 2 bulan atau 3 bulan Pak ya memimpin. Dan dalam perubahan ekonomi itu ya at least 2 kuartal. Jadi Purbaya efek menurut saya justru tahun depan Pak. Tahun depan baru akan terrefleks ya. Ya, karena kalau dari kebijakan yang Pak Purbaya lakukan, jika itu direspon positif oleh investor, maka yang naik harusnya perbankan, consumer goods, dan makanan dan minuman. Consumer staples. Tapi ketiga ini kita tahu masih underperform. Karena memang secara number, secara angka belum terlihat. IHSG all time high 24 kali itu terjadi dari saham-saham yang dimiliki oleh konglomerat-konglomerat Pak. Nah, ini kenapa? Oke. Ini kita tidak bisa jauh dari perilaku atau kepemilikan yang dilakukan oleh asing. Nah, saham konglomerasi itu menarik di mata asing. Kenapa? Karena nilai market cap-nya cukup besar. Nah, kita perhatiin rata-rata saham konglomerasi memiliki nilai market cap at least di atas 100 triliun, Pak. Dan ini menarik investor luar untuk berinvestasi ke saham konglo lewat indeks. Nah, indeks yang kita ketahui ada MSCI dan FTSE. Nah, jadi narasi 1 tahun ini tuh memang ke arah situ, Pak, MSCI dan FTSE. Nah, pertanyaannya adalah MSCI ini kan udah ada sejak lama, Pak. Sejak tahun 89 aja udah ada. Kenapa ramainya di tahun 2025? Nah, ini start dari saham, saya sebut nama saham boleh kali Pak ya, DSSA dan Cuan. Nah, jadi di Maret itu kita keluar 3 konstituen. Menyedihkan Pak, kita punya 22 konstituen, kita keluar MDKA, INKP, dan Unilever. Itu blue chip kita tahu, dan itu salah satu saham kebanggaan kita selama sudah 10 tahun kurang lebih. Ketika mereka keluar ternyata ada saham konglomerasi lain yang masuk ke dalam konstituen MSCI, yaitu DSSA dan Cuan. DSSA Pak, dari MSCI dan FTSE itu berhasil membawa inflow foreign direct investment sebesar kurang lebih 11 triliun. 11 triliun itu nilai yang cukup besar. Cuan itu 3 triliun something. Jadi total dari 2 saham ini 15 triliun masuk. Nah, saya melihat Pak, atau mungkin bukan saya melihat sih, konglo-konglo lain melihat, wah, ini mereka dari dengan kapitalisasi saham seperti ini bisa mengundang investor asing untuk berinvestasi ke mereka. Lalu muncullah saham-saham yang lain Pak. Muncul brand yang masuk, kemudian ada BRMS. Dan tahun depan peluangnya tuh masih cukup besar Pak. Jadi shifting MSCI atau index play di tahun 2025 itu terjadi. Alasannya juga kenapa baru di tahun 2025? Karena di tahun 2023 Pak, jumlah investor pasif jauh lebih besar daripada investor aktif. Ini data dari seluruh dunia. Jadi di seluruh global, di jumlah pensiun fund, kemudian dana pensiun, kemudian mungkin boleh dikatakan kayak dana pensiun atau dana orang-orang yang udah tua Pak di Amerika, di Eropa, di Jepang, mereka nitip nih dana mereka di ETF, kemudian nitip di fund manager. Nah, jumlah fund manager yang tindakan investasinya tuh pasif, crossing Pak. Dan ini sudah crossing pertama setelah 20 tahun. Crossingnya tuh di tahun 2023. Nah, sementara pasif fund itu mereka nggak ngelihat begini Pak. Kalau kita kan investasi, wah Bank Mandiri dividennya gede, BCA kecil, kita jual BCA, kita pindah Mandiri. Wah, kemudian ini ternyata data PMI bagus, kita bisa masuk ke sektor consumer gitu. Itu kan aktif, kita aktif menganalisa. Kalau pasif fund, indeks masuk apa dia ikutan. Dan ternyata secara fakta kalau kita tarik 10-20 tahun ke belakang, dana investasi yang bersifat pasif ternyata lebih perform Pak daripada yang loncat sana loncat sini. Dan ini mengakibatkan kenapa indeks fund atau MSCI FTSE ramainya itu baru 1-2 tahun ke belakang. Nah, itulah yang terjadi di Indonesia di tahun 2025. Iya. Itu yang terjadi di 2025. Sekarang kita ngomongin outlook nih Mas Michael. Gimana kira-kira 2026? Oke. Sebelum kita bicara 2026 nih Pak, ini saya ada data nih Pak. Oke. Tahun 88 sampai 93. Itu berarti 5 tahun. Emerging market itu 545% kenaikannya. S&P 500 130%. Jadi itu ada gap yang cukup jauh. Kemudian tahun 94 sampai 98 kebalikannya Pak. Emerging market di taking profit. Jadi dia minus sampai 38%. Pindah ke S&P Pak.
S&P 193%. Ini berlanjut sampai dari tahun 2008 sampai tahun 2024. Ini momen yang paling suffering untuk emerging market kita, Pak. Malaysia koreksi, Singapura koreksi, Thailand koreksi, China koreksi gila-gilaan. Taiwan juga koreksi. Korea juga lumayan terkoreksi. Kenapa terkoreksi dari tahun 2008 sampai 2024? Jadi 9, 10, belasan tahun, Pak. Belasan tahun kita kalah dengan S&P 500. Kenapa? Karena bursa di Dow Jones, di Nasdaq, di Eropa, itu company-company mereka benar-benar perform, Pak. Karena mereka tech leader. Semua uang yang ada di dunia berebut untuk kue mereka, masuk ke mereka. Dan ini mengakibatkan gap yang lebar juga, Pak. S&P 2008 sampai 2024 itu performnya 460%. Emerging market hanya 38%. Jadi lebih dari 10 kali lipat, Pak. Tahun 2025 penutupan ini tahun pertama dalam sejarah sejak tahun 2008 dari subprime mortgage, Pak. Kita menang dari S&P. Tahun ini ya? Tahun ini. Dan biasa siklus ini, Pak, terjadi cukup panjang. 5 tahun sampai 20 tahun. Jadi gimana tahun Membawa optimisme tadi. Jadi gimana tahun 2026? Yeah. I think emerging market is just the start. Karena kita tahu apa yang terjadi di Amerika. Nah, saat ini mungkin kita saat ini sedang masih melihat Dow Jones dan Nasdaq naik, koreksinya baru sedikit. Nah, Nasdaq saya ambil contoh, Pak. Banyak orang bilang bursa IHSG kurang efisien. Kenapa? Karena yang naik mah saham-saham konglo aja katanya. Faktanya, Pak, di bursa Amerika 449 saham itu market cap-nya 22 triliun US dollar. 7 saham Magnificent Seven yaitu Nvidia, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Tesla itu 22 triliun US dollar juga, Pak. Jadi 7 saham menyamai 449 saham yang lain. Market cap. Jadi sebenarnya memang terjadi timpang yang cukup jauh juga untuk bursa luar. Dan kita ketahui sendiri bahwa tech leading ini udah cukup banyak yang memproyeksikan bahwa tech itu ada potensi terjadi bubble. Nah, ketika tech terjadi bubble, ini beresiko untuk bursa luar, Pak. Karena saat ini, kalau saya lihat data yang saya punya, Pak, rata-rata retail yang ada di Amerika, itu 72% itu punya stocks market. Dan 40%, Pak, kekayaan mereka itu ada di pasar modal, di equity, di saham. Nah, bayangkan kalau seandainya dengan kepemimpinan Trump seperti ini, kemudian ada potensi tech bubble, boom, koreksi. Maka akan terjadi biggest correction yang terjadi di Amerika. Di Amerika biggest correction, kemungkinan lari ke sini? Must be. Karena musuh dari negara maju, negara berkembang. Kalau negara berkembang lagi maju, kalau negara maju lagi naik, negara berkembangnya ditinggalin, Pak. Dan itu yang terjadi di 2008 sampai 2024. Nah, ini tahun pertama 2025 di mana negara berkembang mulai mengalahkan S&P. Nah, apakah ini bakal terus? Menurut saya, iya. Gitu. Optimis ya, jadi optimis, Pak. 2026, 2025 kan naiknya kencang. 2026 kira-kira seperti apa? Justru bisa lebih kencang lagi, Pak. Alasannya kenapa? Karena era kepemimpinan Pak Purbaya itu kan September ya. September, Oktober, November. Ya, itu belum 1 kuartal atau 1 kuartal lah maksimal. Sementara dalam perbaikan ekonomi ya at least kita menilainya dalam 2 kuartal. Ini perbankan kita belum jalan, Pak. Sektor consumer yang weightingnya cukup besar belum jalan juga, Pak. Sementara kita ketahui konglo yang tahun ini rally kebanyakan kan di bidang energi. Weighting energi kan masih kecil, Pak. Nah, bayangkan kalau seandainya perbankannya ikut jalan, consumer ikut jalan, Purbaya efeknya mulai kerasa, dan konglonya juga ikut ngedorong, justru ini bisa terjadi seperti 20 tahun lalu, Pak. Era kepemimpinan Pak SBY, di mana saat itu GDP kita 6%, CAGR untuk IHSG adalah 17% per tahun selama 10 tahun. Nah, tapi saya nggak bilang kayak IHSG bakal ke
Ya dalam waktu singkat ke 15.000, 20.000 enggak. Tapi CAGR pertumbuhan di atas 10% itu adalah masuk akal untuk bursa kita. Iya. Kalau kita bicara sektor nih, kira-kira apa yang menarik untuk tahun depan? Kalau kita lihat dari Purbaya efeknya Pak, ya Mas B-nya tuh perbankan sama consumer goods. Nah, tapi kalau saya pribadi Pak, tidak. Kalau saya masih di energi dan komoditas. Masih lagi komoditas? Ya. Komoditasnya apa? Tahun ini komoditas yang jadi juara itu kan adalah emas. 2025 emas 2025 emas. Menyusul turunan-turunan dari emas tuh Pak. Silver, copper, nikel belum jalan, coal juga belum jalan. Nah, most likely komoditi super cycle itu biasanya nggak jalan berbarengan. Nah, ini kita kalau kita comeback lagi ke belakang tuh aneh Pak. Karena seharusnya emas itu adalah aset lindung nilai, aset defensif. Ya, betul. Iya, jadi kalau seandainya stocks market lagi maju, emas biasa dijualin. Tapi tahun ini tuh 2025 berbeda. Emasnya naik, stocks market juga ikut naik. Artinya sebenarnya pasar lagi bingung. Pada endingnya nilai aslinya itu bakal ditemukan. Dan biasanya berdasarkan sejarah yang bakal koreksi duluan itu adalah stocks marketnya. Stock market duluan, Man. Stocks market duluan, bukan emas duluan. Nah, itu ini kembali ke topik awal tadi Pak. Itu kenapa tesis terhadap Dow Jones dan Nasdaq koreksi tahun depan itu cukup tinggi. Kalau kita bicara tema nih, 2025 kita sebut sebagai tahun saham Konglo. Iya, 2026 sama Pak. masih. Kita barengan Pak. Konglo dan saham blue chip kita ada potensi untuk dapat flow. Karena tahun ini flow yang masuk. Tahun ini tuh bursa secara reguler Pak ya. Asing net sell tuh 42 triliun. Tapi ada yang menarik Pak. Net sell terbesar itu terjadi dari Januari sampai April. Di atas April net sell-nya mereda, makin tipis. Sementara ini kebalikan di bonds market Pak. Bonds market dari Januari sampai Agustus itu dibeli. Makanya bonds market kita sempat di bawah 6% Pak yield-nya. Itu artinya masif pembelian. Itu sampai 60 triliun Pak. Bonds market net buy. Dari Agustus sampai Desember Pak, tersisa 20 triliun. Jadi dari Agustus sampai Desember, asingnya keluar Pak dari bonds market kita. Justru masuk ke equity. Nah, alasannya kenapa? Ya kita tahu The Fed udah melakukan pemangkasan suku bunga. Bank Indonesia juga udah melakukan pemangkasan suku bunga. Ngapain saya pegang bonds? Justru ketika pemangkasan suku bunga terjadi, orang kan malas nabung. Tabungan-tabungan di bank dikeluarin tuh. Company-company kredit tuh, ambil kredit, ekonomi maju. Ketika ekonomi maju, uang berputar, ngapain saya simpan di aset yang bersifat defensif? Ya. Akhirnya lari ke equity. Nah, itu alasan kenapa dari Agustus sampai Desember kita perhatikan asing itu keluar bonds market kita cukup besar, masuk ke equity. Makanya kalau saya nilai 2026 ini akan ada lanjutan Pak. Akan masuk ke era bonds koreksi, tapi equity yang berjaya. Karena bonds dan equity itu selalu dua arah. Oke, kalau kita bicara, saya investor nih. Ya. Kira-kira bagaimana alokasi saya baiknya untuk 2026? Ya, sebagai ini saya suka nih Pak kalau bicara ini karena tenang, damai dan time frame-nya cukup panjang. Sebagai investor tidak pernah dalam sejarah 10 tahun ke belakang sampai 15 tahun ke belakang perbankan kita itu bagi dividen double digit. Kita harus berterima kasih sama Pak Prabowo. Kita juga harus berterima kasih sama asing-asing yang kemarin keluar Pak. Karena ini membuat PI rasio perbankan kita termurah selama 10 tahun ke belakang. Bank Mandiri kemarin dividen 9%. Mungkin kalau nanti Bank Mandiri di angka 4.000 atau mendekati 4.000 mungkin bisa double digit. Nah, kalau sekarang beli di angka 5.000 mungkin masih 8%-an. Nah, sebagai investor saya melihat ini tuh sebagai peluang yang besar Pak. Karena kalau nanti kalau asing itu udah mulai shifting ke Indonesia, shifting ke emerging market, Indonesia juga dapat bagian, pasti yang diambil tuh blue chip dulu Pak. Yang aktif tuh pasti bakal beli sesuatu yang punya nilai jual, nilai valuasi yang cukup baik. Nah, itu itu saat ini berada di perbankan kita. Jadi momentum untuk masuk Big Bang ini ya? Untuk Big Bang, ya. 2025 bottom, udah tidak buat lebih rendah lagi. 2026 tuh recovery.
Cuman recovery-nya ya nggak mungkin kayak saham Konglo kan gede Pak. Iya. Ya pasti pelan-pelan. Dan itu menariknya active fund. Jadi gini Pak, yang saya temuin karakter dari active fund dan passive fund. Passive fund tuh nggak peduli sama valuasi. Dia nggak ngenilai PBV, dia nggak lihat EV/EBITDA, dia ngelihatnya market cap sama likuiditas. Kalau cukup mereka masuk. Makanya kelihatannya sahamnya agresif. Kalau active fund mereka sedikit berhati-hati. Mereka perlu number, mereka perlu angka, mereka perlu bottom line. Bottom line perbankan saat ini masih belum menunjukkan perbaikan. Sorry, udah melandai tapi belum naik. Nah, kalau seandainya nanti di Q4, keluarnya kan di Q1 2026. Membaik itu saya yakin asing bakal mulai masuk. Karena BPJS saja itu udah mulai nambah porsinya ke stock market. Terakhir kalau nggak salah di 9%, 8% udah naik hampir 10%. BPJS punya dana kelolaan 700 triliun, Pak. Dan pasti ke saham-saham blue chip kan? Pasti ke blue chip kalau mereka. Jadi satu Big Bang, blue chip, terus apa lagi? Consumer kira-kira? goods. Consumer good. Ya, karena yang paling di-hit sama kita selama 2 tahun ke belakang adalah konsumsi masyarakat kita melemah. Itu alasan kenapa pabrik-pabrik tutup, karyawan banyak pengangguran, banyak orang yang susah cari kerja. Karena demand consumption kita melemah. Dan itu yang ngebuat Unilever keluar MSCI. Kemudian KLBF juga keluar MSCI, ICBP juga keluar dari MSCI. Semua consumer goods yang kena. Nah, kita memang itu perlu PR sih Pak untuk pemulihan konsumsi masyarakat. Oke, terus untuk strategi portofolio seperti apa? Apakah harus all in di satu saham tertentu tadi, atau kita bagi-bagi perbankan sekian, consumer goods sekian, terus saham Konglo sekian, atau gimana? Kalau saya, karena saya 2026 ya? 2026. Untuk teman-teman yang mau ngambil momentum, maka harus lebih gede di saham Konglo. Karena momentum untuk saham Konglo, untuk acquirement terhadap indeks, contoh saya ambil MSCI, angkanya itu jelas Pak. Karena itu quant. Jadi mereka tidak memasukkan unsur subjektif atau unsur fundamental. Mereka memasukkan angka pasti. Jadi teman-teman bisa hitung tuh untuk target acquirement, untuk klub. Jadi untuk ngejar alpha, untuk ngejar portofolio return. Tapi kalau saatnya teman-teman pengennya panjang, pengennya ngerasain ya lebih gedenya di saham-saham fundamental yang saat ini cukup banyak Pak. Contoh kayak AAD, dividennya mungkin bisa belasan persen Pak ya. Kemudian Adaro dividennya juga gede. Perbankan semua dividennya gede. Nah, jadi tergantung kita masing-masing nih Pak. Nah, kalau saya sendiri agresifnya di saham Konglo. Tapi saya punya Pak Bank Mandiri, tabungan anak. Untuk jangka panjang ya? Untuk jangka panjang. Jadi harus kita lihat juga time frame-nya ya kira-kira ya. Saham Konglo mungkin untuk jangka yang lebih pendek dibanding saham-saham Big Bang yang blue chip kan. Nah, saya nabung buat anak saya tuh kenapa Pak? Bank Mandiri kasih 8%. Nanti anak saya sekolah SD, udah pasti balik modal Pak. 10 tahun. Ya kan? Masa sih selama 10 tahun Bank Mandiri 5.000 terus? Ya untuk time frame jangka panjang banget, Iya. saham-saham Big Banks ini Big Bang momen-momen paling baik. Kalau kita bicara quarterly ya, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, kira-kira penerawangan seperti apa? Oke. 2026. Saya cukup meyakini di 2026 akan terjadi seperti 2025 Mas. Pak. Karena kita harus aware di Q1 nanti Pak Masirom, MSCI bakal memberlakukan, saat ini masih dalam tahap diskusi, MSCI akan memberlakukan corporate free float, itu tidak dimasukkan ke dalam perhitungan free float. Sorry, corporate ownership tidak dimasukkan ke dalam perhitungan free float. Dan ini kalau diimplementasikan, IHSG bisa outflow kisaran 50 sampai 60 triliun lagi Pak. Outflow, artinya seperti tahun lalu outflow-nya. Seperti tahun ini, sorry. Kalau itu Januari tanggal 30 diimplementasikan. Sementara ancaman yang kedua adalah Vietnam saat ini GDP-nya 7% growth. Kurang lebih udah terjadi selama 2-3 tahun. Kenapa bisa terjadi? Karena Vietnam itu jadi negara transshipper dari China. Jadi China karena itu diembargo sama US, mereka punya barang produksi manufacture karena saking produktifnya mereka nggak tahu mau jual barangnya di mana karena di-ban sama US. Akhirnya mereka pindah ke Thailand. Jadi pengusaha-pengusaha teknologi sumber daya manusianya dikirim ke dikirim ke Vietnam. Vietnam bikin pabrik, bikin produk sendiri, dibikin made in Vietnam. Padahal made in China sebenarnya. Vietnam eksporlah ke US. Makanya kemarin begitu pengenaan tarif Pak, Vietnam yang kena paling gede. Karena dia net ekspornya paling gede ke US.
Dan ini mengakibatkan ekonomi mereka maju sekali sehingga MSCI melirik mereka. Saat ini Vietnam, Pak, tahun lalu kalau kita beli saham di Vietnam Club bisa jual tuh 2,5 hari setelahnya. Nggak real time. Tahun ini sudah diberlakukan 1,5 hari. Jadi kalau saya beli hari Senin, saya bisa jual hari Selasa. Selasa siang, kalau Senin pagi saya bisa beli, Selasa siang saya bisa jual. Tahun depan ada rumor kalau Vietnam akan memberlakukan real time. Ketika terjadi real time, maka MSCI bisa memasukkan dia ke dalam emerging market. Kalau Vietnam masuk ke dalam emerging market, porsinya diambil dari mana? Itu dari sekelilingnya, Pak. Dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura. Nah, itu ancaman untuk Q1 kita. Oke, Q1. Q2? Kalau Q2 akan membaik nih menurut saya. Kenapa? Karena dari Q1 itu sendiri akan ada pembuktian dari Purbaya Efek. Yang akan terreflect dari Q1, berarti kan dari Q1 berarti akan menampilkan data Q4 2025. Q2 awal akan menampilkan data Q1 dari 2025. Disitulah fundamental bekerja. Disitulah karena pasar ini harga dalam kepanikan dalam waktu singkat tidak mencerminkan kinerja jangka panjang. Nah, justru di Q1 itu investor perlu waspada dan itu ada potensi terjadi bottom di market. Sementara di Q2, nah disinilah baru mulai ada pembuktian terhadap mana nih saham yang benar-benar fundamentalnya oke, growing, number bottom line-nya bagus. Nah, di Q3, Q4, pop. Karena di Q3, Q4, Pak, ya ada potensi banyak saham di IHSG yang bisa masuk ke dalam aquarium MSCI. Jadi kalau kita bicara pattern mungkin mirip dengan tahun ini. Mirip dengan 2025 ya. Iya. 2026 gitu. Oke. Kemudian kalau bagi investor nih, tadi ada saham Big Bank kan banyak. Ya. Favorit dari Mas Michael apa? Bank Mandiri. Bank Mandiri ya? Ya, karena secara loan growth dia yang paling kenceng. Meskipun tahun ini tuh ada sedikit kendala karena BRIS-nya dikeluarin. Jadi BRIS itu punya kontribusi terhadap laba Bank Mandiri kurang lebih 15%. Apa? BRIS. Jadi BRIS dikeluarin dari Bank Mandiri, dipindahin ke Danantara. Nah, tapi itu sudah price in karena tarif ya. Jadi Bank Mandiri ada potensial dia ngasih dividen kurang lebih 400 ya. Jadi hampir 10%, Pak, hampir double digit. Itu alasan kenapa tabungan saya tuh di Bank Mandiri sama BRIS. Gitu ya. Oke. Mas Michael kalau boleh tahu portofolionya gimana di 2025? Terakhir ketemu Pak Masiram kan $2 juta nih. Ini udah 3 juta, Pak. Mantap. Amin. Mantap ya. Di kuartal keempat berarti oke banget tuh performanya ya. Amin. Semoga berlanjut di 2026 gitu. Iya. Kalau asing sendiri kira-kira gimana di tahun depan? Akan ada banyak masuk harusnya ya di kuartal ke 2, 3, 4. Ya. Kalau memang Amerika maupun negara-negara maju akan ada koreksi ya. Betul. Jadi asing ini ada dua, Pak. Satu pertama aktif, yang kedua pasif. Yang tahun 2025 itu masuk ke Indonesia itu pasif karena mengikuti indeks. Nah, yang kita harapkan di tahun 2026 adalah aktifnya masuk. Jadi begitu aktifnya mulai masuk, bakal ada perubahan di indeks, bukan shifting tapi ya, saham-saham fundamental bakal mulai dilirik oleh active fund. Dari situ ketika mencapai titik tertentu pasifnya masuk. Ketika pasifnya masuk, aktifnya bisa taking profit, naik lagi, Pak. Ujung-ujung ini tuh multiply, Pak. Dan ini terjadi tahun 2008 sampai 2024 di bursa luar. Jadi struktur market itu memang di mana ada kue, di situ ada semut. Di mana ada gula, di situ ada semut. Ketika ada kerumunan semut, dia makin gulung sampai suatu saat bubble. Dan siklus bubble itu kurang lebih biasanya paling cepat 5 tahun. Dan ini yang terjadi ada 2024 sampai 2024. Itu berapa lama? Optimis nih. Di 2026 nih. Optimis banget nih Mas Michael Johan itu tahun 2026 ya. Kalau retail kira-kira tahun depan gimana? Tadi dapat data sekarang tuh investor pasar modal itu 20 juta loh. Iya. Nah, kalau pandangan dari Mas Michael kira-kira tahun depan gimana nih
perkembangan investor retail anak-anak muda khususnya nih? Ya, data SID, jumlah SID kan 20 juta, 20 tapi juta. mungkin single investor ID mungkin sekitar 8 juta Pak ya. Saya di market itu tahun 2013, 2012, 2013. Saya melihat era retail booming itu tahun 2021. Ada satu riset dari JP Morgan, dari Morgan Stanley, mengatakan bahwa pertumbuhan retail yang terlalu pesat itu akan mati maksimal 1,5 tahun setelahnya. Waktu itu 2021 saya baca Pak, dan itu kejadian. Di tahun 2020 dan 2023 retailnya mati. Tapi di tahun 2025 ini beda Pak. Retailnya bertumbuh di April, meskipun ini masih belum setahun Pak ya. Tapi saya cukup meyakini adalah di mana tahun 2026 seperti konsep awal bursa Pak, di mana ada gula di situ ada semut. Nah jadi berhubung ekonomi kita lagi mandek di luar, banyak orang yang justru berhasil mendapatkan gain itu di bursa Pak. Nah itu yang ada potensi terjadi lanjutan di tahun 2026. Yang saya berharap risetnya Morgan Stanley 1,5 tahun itu bisa diperpanjang lah Pak nanti, dibuktikan di kita. Karena memang stock market dengan ekonomi sebenarnya secara teori itu seharusnya barengan. Kalau ekonomi bagus, stock market juga bagus. Tapi yang terjadi kan saat ini karena usaha susah, orang nggak tahu mau ngapain, ya udahlah buka rekening saham aja, invest gitu. Jadi ada gula, ada semut Ada gitu. Sepanjang nanti kira-kira di pasar saham ini menghasilkan cuan, akan banyak juga masuk investor-investor retail baru mungkin ya. Betul. Seperti itu ya. Betul. Dan boleh dikatakan jumlah rising investor retail kita itu tinggi, tapi tahun ini perform semua Pak. 90% lah saya katakan di atas dari return index 22%. Ada yang 100, ada yang 200. Oh, iya. Iya, ada yang 2-3 kali lipat Pak dari nilainya. Dan saya berharap ini sustain. Semoga teman-teman tuh nggak tamak ya. Jadi dapat gulung terus nggak lihat resiko gitu, jangan sampai habis. Dan triggernya itu sebenarnya bukan retail Pak. Triggernya itu dari asing-asing yang pasif ini. Nah bayangkan kalau aktifnya juga mulai masuk. Nah jadi ini yang saya tunggu nih tahun 2026 nih. Active fund, asing-asing yang aktif, ayo mulai lihat ke emerging market. Satu kata pasar saham 2026. Lebih hebat dari 2025. Baik, demikian tadi perbincangan saya dengan Mas Michael Yeoh terkait dengan outlook 2026. Lebih hebat dari 2025 prediksinya Mas Michael Yeoh. Ya, semoga menjadi kenyataan tentunya, dan pasar saham Indonesia terus berkembang, maju terus pasar modal Indonesia. Saya Mas Sirom, undur diri. Siap, terima kasih Pak.